pagi. Bisa dibantu? Saya mau pesan bunga bisa? Bisa. Untuk acara apa Pak? Boleh tahu? Ulang tahun kantor sih. Ulang tahun kantor. Iya. Acaranya pasti seru ya Pak. Karena acaranya dinamis seperti itu, ada beberapa rekomendasi yang bisa boleh. berikan. Ini salah satunya Pak, bentuknya seperti bulan sabit. Lalu kemudian ini yang juga dinamis, dan ini juga yang terakhir. Mungkin wah, bagus-bagus ya. Kayaknya bentuk bulan sabit cocok deh, karena saya di kantor ada cermin yang ukurannya kayak oval gitu. Pilihan yang tepat Pak, karena ini memang untuk di meja yang belakangnya ada cerminnya. Oh, that's great. Iya, saya bisa minta datanya dulu? Boleh. Dengan siapa Pak? Sindu. Pak Sindu. Nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? 825 50 55. 5055 ya. Oke, jumlah rangkaiannya berapa Pak? Satu aja. Satu ya. Siapa tahu mau dua gitu Pak. Ada warna khusus yang diinginkan? Saya serahkan ke ahlinya aja deh. Oke, baik. Ya, ini akan diambil atau dikirimkan Pak? Kami ada bisa delivery juga, tapi kalau mau diambil ke sini juga boleh. Saya ambil aja. Ambil ya Pak ya. Kami tutup jam 7 kalau untuk hari ini Pak. Mau diambil jam berapa? Jam 4 gitu? Jam 4 boleh, jam 4 ya Pak. Oke. Untuk pembayarannya kami bisa cash, transfer, atau bisa menggunakan saya pakai cash aja. Ya, boleh. Silakan Pak. Oke. Ya. Ya. Tanda terimanya nanti kami akan kirimkan ke nomor yang tadi ya Pak ya. Sip. Oke. Nanti jam 4 ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya, mari. Sebelum kita merangkai, kita siapkan dulu alat yang dibutuhkan. 1. Gunting bunga. 2. Gunting kertas. 3. Gunting kawat. 4. Pisau bantalan bunga. 5. Pisau bunga. 6. Floral tape. 7. Ember. 8. Lap atau serbet. 9. Tempat sampah. 10. Peralatan K3. 11. Kawat bunga. Lalu kita bandingkan yang paling tebal dan yang paling tipis. 12. Tusuk sate. 13. Selotip. 14. Plastik. Peralatan pendukung dan mekanikmu sudah lengkap? Nextnya apa ya? Mengolah bantalan bunga atau floral foam sesuai dengan petunjuk penggunaan produk bantalan bunga atau floral foam. Floral foam merupakan hal penting untuk mempertahankan kesegaran bunga. Ini beberapa merek bantalan bunga segar, memiliki perbedaan daya serap air dan level kekerasan bantalan bunga. Isi wadah dengan air, kemudian rendam bantal bunga hingga tenggelam. Ini gerakan yang salah. Jangan menekan bantalan bunga. Biarkan tenggelam dengan sendirinya. Ada beberapa jenis vas dari bahan ataupun ukuran yang perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan desain bunga. Berikut jenis vas dari bahannya. 1. Keramik. 2. Rotan. Kemudian jenis vas dari ukurannya dimulai dari yang tinggi berukuran 26 sampai 50 cm. Lalu yang sedang dari 16 cm sampai 26 cm.
Kemudian yang rendah berukuran 7 sampai 16 cm. Selanjutnya jenis vas dari bentuk mulut wadahnya. Pertama, bulat, kemudian persegi panjang, dan oval. Bantalan bunga tak kalah penting sebagai alas untuk bunga. Memotong bantalan bunga harus sesuai dengan wadah. Ambil bantalan bunga yang telah direndam. Lebih mudah memotong bantalan bunga dalam keadaan basah, relatif lebih aman, dan tidak membuat bantalan bunga hancur. Kemudian, rapikan alas plastik. Memasang bantalan bunga yang salah, tidak menggunakan plastik wadah, akan bocor hingga air menetes. Memasang bantalan bunga yang benar menggunakan plastik, jadi air tidak akan menetes. Memasang bantalan bunga tidak menggunakan bantuan kawat atau selotip atau tusuk sate akan mengakibatkan kurang stabil. Memasang bantalan bunga stabil menggunakan bantuan kawat, selotip, atau tusuk sate. Mengukur tinggi bantalan bunga, yang pertama, bantalan bunga di vas tinggi 5 cm dari mulut wadah digunakan untuk rangkaian tinggi dan menjuntai. Untuk wadah sedang 2-3 cm digunakan untuk rangkaian yang tidak tinggi. Untuk wadah segi 4, rata dengan mulut wadah. Mengolah material floral janur untuk rangkaian yang dipilih. Materi floral perlu kita siapkan dan kondisikan terlebih dahulu sebelum merangkai. Ini juga langkah yang penting. Janur hijau lebih keras dan lebih mudah patah. Janur kuning lebih luas dan tidak mudah patah. Janur yang jelek dan berlubang tidak bagus untuk digunakan. Letakkan janur di atas meja, jangan terlipat, dan jangan tertindih benda lain. Pisahkan janur dari lidinya. Lipat janur bentuk walang-walangan. Bentuk walang-walangan yang sudah jadi. Tampak depan, tampak belakang. Melipat janur bentuk keris kembar mayang. Tampak depan, tampak belakang. Mengolah materi floral selain janur untuk rangkaian yang dipilih. Siapkan wadah berisi air bersih yang cukup sehingga pangkal tangkai bunga terendam. Tempatkan materi flora di ruangan yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Potong 2-3 cm pangkal tangkai materi floral. Bersihkan pangkal tangkai dari daun agar daun tidak ikut terendam air. Masukkan materi floral ke dalam wadah berisi air. Bersihkan air dari daun yang rontok agar tidak membusuk. Lalu bersihkan wadah secara berkala. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Membuat pola rangkaian Hogarth. Sekarang kita akan merangkai bentuk rangkaian Hogarth menggunakan vas keramik bulat tinggi berisi bantalan bunga kurang lebih 5 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama.
Tangkai 1 di sebelah kiri, tangkai 2 diagonal kanan, tangkai 3 di tengah, tangkai 4 di bagian depan. Ini adalah ukuran tangkai yang diperlukan. Tangkai 1, 1,5 tinggi wadah. Tangkai 2, 2/3 dari tangkai pertama. Tangkai 3 dan 4, 1 kali lebar mulut wadah. Ini dia tangkai utama rangkaian Hogarth. Rangkaian lengkung terbalik simetris. Buat pola rangkaian dasar bentuk lengkung terbalik simetris menggunakan vas tinggi dengan mulut wadah berbentuk bulat, lalu bantalan bunganya kurang lebih 5 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan 3 tangkai utama. Tangkai 1 di sebelah kiri, tangkai 2 di sebelah kanan, tangkai 3 di atas, tangkai 4 di belakang, tangkai 5 di depan. Ini dia tangkai utama rangkaian bentuk lengkung terbalik simetris. Ini adalah ukuran tangkai yang diperlukan. Tangkai 1 dan 2, 1 sampai 1,5 kali tinggi wadah. Tangkai 3, 4, 5, 1 kali lebar mulut wadah. Membuat pola rangkaian crescent. Buat pola rangkaian dasar bentuk crescent menggunakan vas keramik rendah berisi bantalan bunga setinggi 5 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di sebelah kiri, tangkai 2 diagonal kanan, tangkai 3 di tengah, tangkai 4 di belakang, tangkai 5 di depan. Ini adalah ukuran tangkai yang diperlukan. Tangkai 1, 1,5 sampai 2,5 tinggi wadah. Tangkai 2, 2/3 dari tangkai pertama. Tangkai 3, 4, dan 5, 1 kali lebar mulut wadah. Ini dia tangkai utama rangkaian crescent.
udah jadi? Boleh lihat resipnya. Oh, oke. Ini. Oh, Pasindu ya? Yes. Iya. Ini Pak rangkaiannya yang tadi Bapak pesan. Wow, Silahkan. keren. Cakep, warnanya cantik sekali. Terima kasih. Nanti kalau ada Oke. keperluan lagi silakan. Sip. Terima kasih ya Mbak. Thank Sama-sama, you. terima kasih. Mari. Membuat pola rangkaian dasar bentuk bulat. Buat pola rangkaian dasar bentuk bulat menggunakan vas bulat sedang berisi bantalan bunga tinggi 3 cm. Ini adalah titik penancapan 5 tangkai utama. Tangkai 1 di tengah-tengah, tangkai 2 di sebelah kiri, tangkai 3 di sebelah kanan, tangkai 4 di bagian bawah, tangkai 5 di atas. Ini dia tangkai utama rangkaian dasar bentuk bulat. Tangkai 1 sampai 1,5 kali lebar wadah. Tangkai 2, 3, 4, dan 5 seukuran tangkai 1 yang direbahkan. Membuat pola rangkaian dasar bentuk oval horizontal. Buat rangkaian bentuk oval horizontal menggunakan vas rendah dengan mulut oval dengan bantalan bunga 3 cm kurang lebih dari mulut vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di sebelah kiri, tangkai 2 di sebelah kanan, tangkai 3 di tengah, tangkai 4 di depan, tangkai 5 di belakang. Ini dia tangkai utama oval horizontal. Tangkai 1 dan 2, 1 sampai 1,5 kali panjang wadah. Tangkai 3, 1 kali lebar mulut wadah. Tangkai 4 dan 5, 1 kali lebar mulut wadah. Membuat pola rangkaian dasar bentuk segi 4. Buat pola rangkaian dasar bentuk segi 4 menggunakan vas bujur sangkar rendah berisi bantalan bunga rata dengan permukaan wadah. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di bagian tengah, tangkai 2 di bagian bawah kiri, tangkai 3 kanan atas, tangkai 4 kiri atas, tangkai 5 kanan bawah. Ini dia tangkai utama rangkaian dasar bentuk segi 4. Tangkai utama, tangkai 1, 2, 3, 4, 5
berukuran 1,5 sampai 2 diagonal mulut wadah. Membuat pola rangkaian dasar bentuk kipas. Buat pola rangkaian dasar bentuk kipas menggunakan vas sedang persegi panjang berisi bantalan bunga tinggi 2-3 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di bagian tengah, tangkai 2 di bagian samping kiri, tangkai 3 di bagian samping kanan, tangkai 4 di antara tangkai 1 dan tangkai 2. Tangkai 5 di antara tangkai 1 dan tangkai 3. Tangkai 6 di bagian depan tangkai 1. Ini dia tangkai utama rangkaian kipas. Tangkai 1 sampai 1,5 kali panjang wadah. Tangkai 2, 3, 4, 5 mengikuti tangkai pertama. Tangkai 6 kurang lebih 1 kali lebar mulut wadah. Rangkaian T terbalik. Buat pola rangkaian dasar bentuk T terbalik menggunakan vas rendah bermulut oval dengan bantalan bunga 2-3 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di bagian tengah belakang, tangkai 2 di sebelah kiri, tangkai 3 di sebelah kanan, tangkai 4 di depan. Ini dia tangkai utama rangkaian bentuk T terbalik. Tangkai 1 2-2,5 panjang wadah. Tangkai 2 dan 3 setengah kali panjang wadah. Tangkai 4, 1 kali lebar mulut wadah. Rangkaian vertikal.
Buat pola rangkaian dasar bentuk vertikal menggunakan vas sedang bermulut bulat dengan bantalan bunga 2-3 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di bagian belakang tengah. Tangkai 2 di sebelah kiri tengah. Tangkai 3 di sebelah kanan depan. Tangkai 4 di depan. Ini dia tangkai utama rangkai bentuk vertikal. Tangkai 1, 1,5 sampai 2 kali tinggi wadah. Tangkai 2, 2/3 tangkai pertama. Tangkai 3, 1/3 tangkai pertama. Tangkai 4, 1 kali lebar mulut wadah. Membuat pola rangkaian asimetris. Buat pola rangkaian dasar bentuk L menggunakan vas sedang berisi bantalan bunga tinggi 3 cm di atas permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di bagian tengah kiri atas. Tangkai 2 di samping kanan. Tangkai 3 di kiri bawah. Tangkai 4 di tengah kanan. Ini dia tangkai utama rangkaian asimetris. Tangkai 1, 1,5 sampai 2 kali lebar atau tinggi wadah. Tangkai 2, 2/3 dari tangkai pertama. Tangkai 3 dan 4, 1 kali lebar mulut wadah. Rangkaian diagonal. Buat pola rangkaian dasar bentuk diagonal menggunakan vas tinggi bermulut bujur sangkar dengan bantalan bunga kurang lebih 5 cm di atas mulut wadah. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 diagonal sebelah kiri. Tangkai 2 diagonal sebelah kanan. Tangkai 3 di bagian tengah atas. Tangkai 4 di depan. Ini dia tangkai utama rangkai bentuk diagonal. Tangkai 1, 1 sampai 1,5 kali tinggi wadah. Tangkai 2, 2/3 tangkai pertama. Tangkai 3, 1 kali lebar mulut wadah. Tangkai 4, 1 kali lebar mulut wadah.
Membuat pola rangkaian dasar bentuk segitiga sama kaki. Buat pola rangkaian dasar bentuk segitiga sama kaki menggunakan vas bulat tinggi dengan bantalan bunga 2 hingga 3 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di tengah belakang, tangkai 2 di samping kiri, tangkai 3 di samping kanan, tangkai 4 di depan. Ini dia tangkai utama bentuk segitiga sama kaki. Tangkai 1, 2-2,5 tinggi wadah. Tangkai 2 dan 3 sepertiga dari tangkai pertama. Tangkai 4, 1 kali lebar mulut wadah. Membuat pola rangkaian dasar bentuk segitiga sama sisi. Buat pola rangkaian dasar bentuk segitiga sama sisi menggunakan vas segi 4 rendah dengan bantalan bunga kurang lebih 3 cm di atas permukaan vas. Ini adalah titik penancapan tangkai utama. Tangkai 1 di belakang, tangkai 2 di samping kiri, tangkai 3 di samping kanan, tangkai 4 di depan. Ini dia tangkai utama bentuk segitiga sama sisi. Tangkai 1, 1,5 sampai 2 kali lebar atau tinggi wadah. Tangkai 2 dan 3 setengah kali tangkai pertama. Tangkai 4, 1 kali lebar mulut wadah. Membuat pola rangkaian dasar bentuk segitiga siku. Buat pola rangkaian dasar bentuk segitiga siku-siku menggunakan vas sedang dengan bentuk segi 4 dengan bantalan bunga 3 cm dari permukaan vas. Ini adalah titik penancapan 3 tangkai utama. Tangkai 1 pojok kiri atas. Tangkai 2 di sebelah kanan. Tangkai 3 di depan. Ini dia tangkai utama rangkaian segitiga siku. Tangkai 1, 1,5 sampai 2 kali lebar atau tinggi wadah. Tangkai 2 setengah kali tangkai pertama. Tangkai 3, 1 kali lebar mulut wadah.
Membuat pola rangkaian dasar bentuk segitiga asimetris. Membuat pola rangkaian dasar bentuk segitiga asimetris, ini adalah titik penancapan 3 tangkai utama. Tangkai 1 di bagian belakang. Tangkai 2 di bagian kanan diagonal. Tangkai 3 di bagian kiri. Tangkai 4 di bagian depan. Ini dia tangkai utama rangkaian segitiga asimetris. Tangkai 1, 1,5 sampai 2 kali tinggi wadah. Tangkai 2, 2/3 tangkai pertama. Tangkai 3, setengah kali tangkai pertama. Tangkai 4, 1 kali lebar mulut wadah.